Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Apriliana dari kelas 12 OTKP. Saya Di sini kami akan mempresentasikan tugas PABB yang berjudul tentang iman dengan meyakini hari akhir. Yang pertama, beriman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang harus diyakini oleh setiap umat manusia. Segala perbuatan yang dilakukan oleh setiap manusia, baik maupun buruk, akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Dan terdapat dalam Quran surat Al-A'raf ayat 187 yang artinya, menanyakan kepadamu tentang kiamat, bila kamu terjadinya, katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pasti pada sisi Tuhan. Surat Al-A'raf ayat 187 menjelaskan bahwa pengetahuan tentang hari kiamat adalah hanya Allah yang mengetahui, karena Allah yang menciptakan adanya hari akhir. Waktu terjadinya hari kiamat merupakan perkara gaib mutlak yang hanya diketahui dan dimiliki oleh Allah. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan kapan waktu terjadinya hari akhir tersebut. Yang kedua, hari akhir dalam Al-Quran. Yang satu, kiamat subuh atau ujian. Kiamat subuh adalah peristiwa datangnya kematian bagi semua makhluk, termasuk manusia yang bersifat lokal atau individu. Contohnya seperti gempa bumi, longsor, banjir, dan lain-lain. Terdapat dalam Al-Quran ayat 185 yang artinya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan kematian, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan di dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang memberdayakannya. Sebelum terjadi hari kiamat, mereka yang telah mati mengalami proses awal kehidupan akhirat yang disebut alam barjah. Alam barjah adalah alam yang menjadi batas antara alam dunia dan alam akhirat. Pada masa itu, roh manusia sudah menyadari akan kebenaran janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat kubro yaitu peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan leburnya alam semesta secara total dan serentak. Contohnya datangnya Dajjal dan turunnya Nabi Isa ke alam bumi. Seperti dalam Quran surat At-Takwir ayat 1-3 yang artinya apabila matahari dihitung, apabila bisa bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dikumpulkan. Berdasarkan ayat-ayat tersebut, peristiwa kiamat merupakan kejadian hebat, yaitu tatkala malaikat Israfil meniup sangkakala, kemudian bumi diangkat, gunung-gunung dikumpulkan, dan terjadilah kerusakan sangat hebat. Yang ketiga yaitu periode hari akhir. Ada 8 tahapan yang dapat dijelaskan dalam periode hari akhir, yaitu yang pertama yaumul ba'ats atau yang disebut dengan hari kebangkitan. Adalah proses dibangkitkannya seluruh makhluk hidup dari alam kubur yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 6. Yang kedua yaitu yaumul hasyar, yaitu hari berkumpulnya manusia setelah dibangkitkannya dari kuburnya masing-masing. Kemudian semua manusia digiring ke tempat yang luas, yaitu pada mahsyar atau tempat berkumpul. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 47. Yang ketiga yaitu buku catatan. Setiap manusia di alam mahsyar mempunyai buku catatan atau kitab perjalanan hidupnya yang sudah dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Kitab catatan ini berisi semua perbuatan dan perkataan manusia sewaktu hidup di dunia. Dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Kahfi ayat 29. Yang keempat yaitu yaumul hisab dan yaumul nizam. Yaumul hisab adalah hari ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan semua amalan di akhirat untuk dihisab. Segala dosa yang besar dan dosa kecil dihitung dengan sangat teliti. Ketika amalan mereka dihitung, mereka menjadi saksi. Tahapan selanjutnya yaitu yaumul mizan. Mizan adalah timbangan yang adil berisi kebaikan dan kejahatan yang telah diperbuat oleh manusia. Setiap orang ditimbang amalannya dengan seadil-adilnya. Yang
As-Sirat adalah jembatan yang terbentang di atas neraka menuju surga. Mudah atau sulitnya melewati As-Sirat itu tergantung kepada amal setiap manusia. Yang keenam yaitu Yaumul Jaza. Yaumul Jaza yaitu suatu hari ketika semua manusia akan menerima balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaza atau balasan yang diterima seorang sesuai dengan amalnya selama ia hidup di dunia. Yang ketujuh yaitu balasan perbuatan baik dengan surga. Setelah seluruh manusia dihisab dan melalui timbangannya, mereka diberikan balasan yang sesuai dengan amal perbuatannya. Pada saat itu, terbagilah manusia menjadi dua golongan. Adapun bagi mukmin yang bertakwa kepada Allah pasti akan menerima balasan yang setara, yaitu berupa surga. Surga disediakan Allah sebagai karunia kepada hambanya. Yang kedelapan yaitu balasan perbuatan buruk dengan neraka. Adapun orang yang selama hidup di dunia lebih dari mengerjakan perbuatan jahat, maksiat, tercela dan kafir terhadapnya, kufur kepada ajaran dan nikmat Allah, maka akan menerima balasan yang sesuai dengan apa yang telah ia dikerjakannya. Sebagian kegetiran dan kerasnya siksaan neraka digambarkan melalui firman Allah dalam Quran Surat Al-Ghasyiyah ayat 4 sampai dengan 7. Yang selanjutnya yaitu hikmah beriman kepada hari akhir. Ada 6 hikmah beriman kepada hari akhir. Yang pertama yaitu muncul rasa kebencian yang dalam kepada kemaksiatan. Yang kedua yaitu menyejukkan dan menggembirakan hati orang-orang mukmin dengan segala kenikmatan akhirat yang sama sekali tidak dirasakan di alam dunia. Yang ketiga yaitu senantiasa tertanam kecintaan dan ketaatan terhadap Allah. Yang keempat yaitu senantiasa termotivasi untuk beramal baik dengan ikhlas. Yang kelima yaitu senantiasa menghindari niat-niat yang buruk apalagi melakukannya. Yang keenam yaitu menjauhkan diri dari asumsi-asumsi yang mengkiaskan apa yang ada di dunia ini dengan apa yang ada di akhirat nanti. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya Nita Juliana mewakili teman-teman. Mohon maaf apabila ada kata atau ucapan yang kurang jelas. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kelebihan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.